ini data entry-nya itu tidak melakukan pengecekan, verifikasi, sehingga ketika digunakan oleh orang yang rajin, teliti, maka datanya jadi baik. Oke. Tapi bila orang yang mengerjakan itu mau jalan pintas, masukkan data dulu, toh nanti mau dirubah, masuklah data itu. Nah, kemudian sesudah data itu masuk, kita harus menyisir satu-satu, memasukkannya digital, tapi verifikasinya manual. Saya ingin menyatakan bahwa Pak Gubernur Anies Baswedan ini adalah gubernur yang amatiran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Pak Gubernur Anies Baswedan ini gubernur yang alergi terhadap transparansi. Kenapa saya bilang Pak Gubernur Anies Baswedan ini amatiran? Karena beliau ini tidak paham proses penganggaran dengan baik. Jangan ada yang kebijakan itu yang dikriminalisasi, dicari-cari. Saya mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada mensrea, tidak ada niat jahatnya, jangan dicari-cari. Namanya orang itu, namanya pekerjaan itu banyak sekali. Saya berikan contoh misalnya di DKI, yang namanya mata anggaran itu 57.000. Ada yang keliru 1, 2, 3, segera cepat diingatkan. Anies Baswedan, karena orang ini tidak pernah pantas untuk maju sebagai capres, bahkan jadi calon gubernur DKI lagi, dia nggak pantas gitu. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia gitu. Karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru, menutupi kebodohan dengan kebodohan baru, sehingga kita, masyarakat, dipaksa untuk terus membicarakan kebohongan dan kebodohan yang baru. SDA DKI disebut anggarkan program normalisasi Ciliwung 400 miliar rupiah. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta disebut menganggarkan sekitar 400 miliar rupiah untuk normalisasi Kali Ciliwung dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023. Hal ini dikonfirmasi Ketua Komisi DPR DKI Jakarta Ida Mahmuda usai APBD DKI 2023 disahkan Selasa 29 Desember 2022. Ida menyatakan 400 miliar rupiah itu akan dipakai Dinas SDA DKI untuk membebaskan lahan yang akan dinormalisasi. Ia mengakui pos anggaran normalisasi Kali Ciliwung ini sejatinya beranggaran total 700 miliar rupiah. Namun 300 miliar rupiah sisanya tak dipakai untuk normalisasi Kali Ciliwung. Menurut Ida, 300 miliar rupiah itu dipakai untuk membangun sebuah waduk. Untuk diketahui, pembebasan lahan itu akan dilakukan di 4 kelurahan di ibu kota. Keempatnya yakni Cililitan 0,8 hektar, Rawajati 1,5 hektar, Cawang 2,25 hektar, dan Kampung Melayu 1,95 hektar. Sebagai informasi, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memang hendak melanjutkan normalisasi sungai yang mandek di era ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Heru Budi pun menargetkan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 4,8 km selama dia memimpin ibu kota. Ia mengungkapkan bahwa terdapat 2 opsi bagi warga yang bakal terdampak normalisasi Kali Ciliwung. Opsi pertama, warga pemilik lahan bakal mendapatkan ganti untung. Bila mana tak memiliki lahan, sebagai opsi kedua, warga bakal dipindahkan ke rumah susun. Sebagai informasi, program normalisasi dikerjakan Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemprov DKI bertugas menertibkan bangunan di bantaran sungai. Setelah pembebasan lahan rampung, Kementerian PUPR bertugas mengerjakan normalisasi atau pelebaran sungai. Target normalisasi Sungai Ciliwung mencapai 33 km yang terbentang dari jembatan Jalan TB Simatupang hingga pintu air Manggarai. Proyek ini sudah dikerjakan sepanjang 16 km. Tim SAR perluas pencarian anak panti asuhan yang hilang diduga tenggelam di Kali Ciliwung. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan proses pencarian satu anak berinisial BP 8 tahun yang hilang karena tenggelam di Kali Ciliwung. Peristiwa itu tepatnya terjadi di Jalan Harapan, Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan Minggu. Jarak proses pencarian korban BP diperkirakan mencapai lebih dari 21 km dari yang sebelumnya hanya 5 km dari titik awal korban dikabarkan tenggelam. Aprianto mengatakan proses pencarian BP pada hari ketiga masih melibatkan 150 personil SAR gabungan. Sebelumnya, satu anak
Sebelumnya, satu anak berinisial SR 11 tahun atau kakak kandung BP telah ditemukan oleh warga di aliran Kali Ciliwung. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga bernama Nia yang pada Selasa pagi sedang menjemur pakaian. Kapolsek Jagakarsa Kompol Multazam Lisandra sebelumnya menjelaskan insiden tersebut terjadi pada Minggu sekitar pukul 17.15 WIB. Dua anak itu merupakan kakak dan adik yang selama ini diasuh oleh Panti Khadijah Al-Kubra. Panti itu berlokasi tak jauh dari tempat kejadian. Sebelum dikabarkan hilang, SR dan BP sempat mandi di tepi Kali Ciliwung bersama teman-temannya. Ia mengatakan kedua korban tersebut pergi ke Kali Ciliwung itu tanpa seizin pengasuh panti. Saat sedang mandi di tepi Kali Ciliwung tepat di Jalan Lenteng Agung, SR dan BP diduga hanyut. Keduanya sempat ditolong oleh temannya, RT, tapi justru ikut hanyut. RT terbawa arus sejauh 30 meter dan selamat karena tubuhnya tersangkut rumpun pohon bambu di tepi Kali Ciliwung. 1,35 ton sampah tekstil dan plastik ditemukan di Sungai Ciliwung. Aksi bersih sampah Sungai Ciliwung yang ditengarai oleh World Clean Up Day Indonesia bersama Manta Pukop menemukan sebanyak 1,35 ton sampah di area Sungai Ciliwung. Sampah tersebut didominasi sampah plastik sekali pakai dan sampah tekstil. Satu masalah sampah kian mengkhawatirkan. Di Jakarta bisa 7.500 ton sehari. Menurut Junero Sano, masalah sampah di Indonesia kian mengkhawatirkan, terutama sampah di ibu kota Jakarta yang bisa mencapai 7.500 ton per hari. Selain berbahaya bagi manusia, masalah sampah juga mengancam keberlanjutan ekosistem hingga menyebabkan kerusakan lingkungan. 2. Aksi bersih sampah diharapkan memantik kesadaran masyarakat. Dari Indonesia, Andi Bahari berharap aksi ini bisa memantik kesadaran masyarakat tentang dampak sampah yang dihasilkan. Aksi bersih Sungai Ciliwung sebelumnya turut digaungkan oleh Jeremy Owen, konten kreator Adri Mata Pukop. Aksi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang persoalan sampah yang tidak hanya terbatas pada perilaku buruk membuang sampah sembarangan. 3. Data KLHK, 35% sampah tak terkelola dengan baik. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setidaknya 23 juta ton timbulan sampah belum dikelola pemerintah di daerah di 14 kabupaten atau kota. Setidaknya 23 juta ton timbulan sampah belum dikelola pemerintah daerah di 514 kabupaten atau kota. Artinya sekitar 35% dari total timbulan sampah di Indonesia masih tidak terkelola dengan baik. Data ini menunjukkan potensi besar sampah dalam mencemari lingkungan termasuk sungai dan lautan. Kali Ciliwung meluap, sejumlah kelurahan di Jakarta terendam genangan air. Sejumlah kelurahan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akibat luapan dari Kali Ciliwung pada Rabu. Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta M. Insaf menjelaskan ada 6 kelurahan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yang terdampak.